Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Jannah dengan NIM 2013040040. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan lafaz yang jelas maknanya. Berdasarkan kajian para ulama terhadap lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi objek kajian para ulama dalam hal ini tentu Al-Quran dan Sunnah. Jadi lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu secara garis besar dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, lafaz-lafaz yang jelas maknanya ternyata punya makna yang bertingkat. Jadi tidak satu level, tidak satu tingkatan makna, tapi punya makna yang bertingkat-tingkat. Yang kedua, lafaz yang samar maknanya atau yang tidak jelas maknanya. Sebagaimana dijelaskan bahwa di kalangan ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah itu terdapat perbedaan pendapat di dalam pembagian tingkatan lafaz yang jelas maknanya ini. Di kalangan ulama Hanafiyah, tingkatan lafaz yang jelas maknanya ini dibagi kepada 4 tingkatan. Yang pertama zahir, yang kedua nafs, yang ketiga mufassar, dan yang keempat muhkam. Nah, ini bukan berarti bahwa zahir itu yang paling tinggi, meskipun penyebutannya dahulu, tetapi dia dimulai dari yang lebih rendah tingkatan kejelasannya. Jadi yang paling tinggi itu tingkat kejelasannya adalah muhkam, bukan zahir. Jadi kalau mau kita lebih paham secara gamblang, zahir itu jelas, nas itu lebih jelas, mufassar itu sangat jelas, sedangkan muhkam paling jelas. Nah, itu menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur atau ulama Syafi'iyah, dia hanya mengelompokkan kepada 2 bagian saja, yaitu yang pertama zahir, yang kedua nas. Tetapi zahir yang dimaksud ulama Syafi'iyah itu sama dengan zahir dan nas dalam pandangan Hanafiyah. Sedangkan nas yang dimaksud dalam ulama Syafi'iyah sama dengan mufassar dan muhkam yang disebut dalam pandangan Hanafiyah. Adapun perbedaan antara nas dengan zahir, mufassar dengan nas, muhkam dengan mufassar, yang pertama nas itu lebih jelas daripada zahir. Jadi lafaznya lebih terang, lebih jelas daripada zahir. Yang kedua, mufassar itu lebih jelas daripada nas, apalagi daripada zahir. Yang ketiga, muhkam itu tingkatan yang paling jelas. Kemudian biar kita lebih paham apa yang menunjukkan lebih jelasnya di antara tingkatan lafaz atau yang membedakan atau bukti nas itu lebih jelas daripada zahir. Yang pertama, kalau zahir itu kriterianya dia jelas, tetapi bukan makna yang dimaksud oleh syariat ketika menyampaikan ayat itu. Jadi ketika ayat itu turun, bukan makna zahir itu yang dimaksud oleh Allah, tetapi ada makna yang lebih diinginkan oleh Allah. Yang kedua, kriteria zahir itu adalah berpeluang dimaknai dengan makna yang lain atau berpeluang ditakwil atau taksis. Nah, dia itu lebih jelas, tetapi maknanya itu berpeluang dimaknai dengan makna yang lain. Kemudian yang pertama, kriteria dari nas itu lebih jelas. Kenapa lebih jelas? Karena makna itulah yang dimaksud dengan berbicara. Kemudian kriteria nas yang kedua, ia berpeluang dimaknai dengan makna yang lain, berpeluang ditakwil sama dengan zahir yang tadi. Yang membedakan hanya satu saja, bahwa lafal nas itu lebih jelas. Yang ketiga yaitu kriteria dari nas berpeluang pada nasah pada masa Nabi. Sedangkan mufassar itu lebih jelas daripada nas dan zahir. Kenapa lebih jelas? Karena memang makna itu yang dimaksud oleh pembicara, oleh syari' sama dengan nas. Yang membedakannya dengan nas apa? Mufassar itu adalah kriterianya tidak berpeluang dimaknai dengan makna yang lain. Kriteria selanjutnya berpeluang dinasah pada masa Nabi. Sedangkan lafaz muhkam, ia secara gamblang diartikan paling jelas, paling terang. Kenapa paling terang? Yang pertama, karena
syarik. Yang kedua, tidak berpeluang dimaknai dengan makna lain, sama dengan mufassar tadi. Yang ketiga, ia tak berpeluang kepada nafsah pada masa Nabi masih hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.